kelebihan atau fadilah. Siapa duduk di dalam majelis yang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan sakinah, ketenangan jiwa. Jiwanya tenang. Yang mana di luar majelis mungkin gelisah, banyak perkara, banyak masalah, tetapi begitu duduk dalam majelis, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan sakinah, ketenangan jiwa. Kemudian apabila kita duduk dengan tawadhu dalam majelis yang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan maghfirah, yaitu ampunan. Allah Subhanahu wa taala akan cucurkan rahmat di dalam majelis, di mana hamba-hamba Allah masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba mencari rahmat Allah, maka duduk dalam majelis zikrullah, majelis yang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah majelis yang dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ada fulan bin fulan itu bukan menghadiri majelis, tetapi dia dalam perjalanan kemudian dia duduk di samping kanan, kiri, di belakang majelis. Apakah itu termasuk diampuni oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, dia juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang duduk dalam majelis mendengarkan pembicaraan tentang keagungan Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Semoga termasuk kita semua. Insyaallah bagi yang diamankan. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwa amikum mengkaram perbuatan jadi fa'inlam yatatifa bikisani fa'inlam yatatifa biqalbihi wa dhalika al-ardu fillah wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, sehingga kita ini bisa duduk di majelis yang mulia, majelis yang besar. Majelis yang besar ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ini majelis yang besar, ini majelis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang hadir hanya orang-orang biasa, orang-orang petani, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terkenal, orang-orang yang kiri, tapi karena mengagungkan Allah, karena berzikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka majelis itu menjadi majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi majelis yang besar, majelis yang akan mendatangkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendatangkan sakinah, ketenangan jiwa, akan dicurahkan rahmat. Tapi hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini sedikit orang yang mau datang. Kenapa hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tipisnya daripada keyakinan. Karena tipisnya daripada keyakinan. Tidak yakin lagi dengan janji Allah, tidak yakin lagi dengan firman Allah, tidak yakin lagi dengan janji Rasulullah SAW, jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang duduk dalam majelis ini akan dimuliakan, nama-nama mereka akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia, majelisnya para malaikat. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, pertemuan kita, duduknya kita ini, niat kita ini selalu kita luruskan bahwa kita bukan hendak melakukan satu perkara yang tidak baik, tapi hendak bagaimana memikirkan, merisaukan bagaimana agama itu wujud dalam diri kita, bagaimana agama ini wujud di kampung kita, bagaimana agama ini wujud di negeri kita, bagaimana agama ini wujud dalam diri umat manusia di seluruh dunia. Maka apabila kita semua membawa kerisauan, membawa pikir perkara-perkara yang besar ini hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau ada orang-orang yang dapat hidayah di luar sana, kita akan dapat transfer pahalanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah perkara iman. Perkara iman adalah perkara yang sangat penting. Lebih penting daripada makanan, lebih penting daripada minuman, bahkan lebih penting daripada nyawa kita, lebih penting daripada udara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu tidak nampak, tapi ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah." Ini ciri-ciri orang yang beriman. Sungguhnya hanyalah orang yang beriman itu yang mau memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini hadirin yang dimuliakan Allah, kata ulama, masjid itu jamak, berarti banyak masjid. Maka di mana saja orang yang beriman, orang yang punya keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja dia selalu akan jaga sholat berjamaah, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Apa masalah mendirikan? Mendirikan ini berarti mengajak juga orang lain untuk melakukan, mengerjakan juga. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Pentingnya bagaimana kita menjaga iman, memperbaiki iman, mengusahakan iman. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, dan baginda kita Nabi Muhammad SAW juga telah memberikan kabar dalam mahfuz hadisnya bahwa 7 golongan salah satunya yang akan mendapat naungan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi dia selalu terpaut dengan masjid.
Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka bagaimana kita ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT selalu rindu untuk datang ke masjid, untuk memakmurkan masjid, menghidupkan amal masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka kemudian juga dikatakan bahwa ciri-ciri daripada iman, semakin tinggi iman seseorang, semakin kuat iman seseorang, maka dia akan semakin kuat untuk menyampaikan agama kepada orang lain. Ini ciri-cirinya. Kalau imannya lemah, maka dia semakin lemah. Jangankan untuk mengajak orang lain, mengajak dirinya pun juga akan lemah. Oh, jadi mikir mau ke masjid, maka jadi lemah semua. Maka penting bagaimana iman itu diperbaiki, keyakinan itu diperbaiki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena iman ini perkara yang tidak nampak, beda dengan perkara dunia. Kalau perkara dunia itu kan perkara yang nampak. Kalau orang diceritakan, ada tetangga kita datang, bang, ini tetangga kita ini kerja di Malaysia 1 bulan gajinya 12 juta. Maka bayangan kita itu pasti langsung nyantol 12 juta 1 bulan. Kalau 12 bulan berapa? Bayangannya sudah besar. Maka yang nampak adalah keuntungannya. Maka ketika cerita kepada istrinya untuk perkara dunia itu mudah sekali untuk mendukung. Langsung Rahmat langsung mendukung. Ini ada tawaran bekerja di Malaysia 1 bulan 12 juta. Kontraknya 3 tahun. Bagaimana? Ketika suaminya mengatakan ini pada istrinya, bagaimana? Wah, bagus ya. Siap ditinggal, siap. Sapinya, sudah, apa kata saya? Salahnya, apa kata saya? Dagangannya, apa kata saya? Anak-anak, apa kata saya? Kenapa? Dia masuk hakikat daripada harta itu, pikir dunia. Telah masuk, jadi bukan bendanya yang masuk, tapi hakikat daripada pikir dunia telah masuk dalam otaknya. Hari ini hari yang dimuliakan Allah, siang dan malam kita dicekoi dengan perkara dunia. Dulu hari ini yang dimuliakan Allah SWT, saya masih kecil itu kalau mau nonton film itu pasti di tempat-tempat yang terbuka, misbah. Itu dulu tempatnya pun juga kotor. Tapi hari ini yang dimuliakan Allah itu sudah tidak ada, sudah ditutup. Tapi kemana? Bukan malah menjauh, tapi justru malah masuk ke rumah-rumah, bahkan masuk ke saku-saku seluruh umat Islam. Maka fitnah ini datang hari ini dimuliakan Allah. Sedikit sekali yang selamat. Kalau mengatakan, kita ambil manfaatnya, memang mudah orang berbicara. Tapi prakteknya hari ini yang dimuliakan Allah, di situ antara maksiat dengan kebaikannya lebih banyak maksiatnya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ujian bagi kita. Maka bagaimana untuk menjaga iman kita, keyakinan kita ini? Kalau tidak, hari-hari kita usahakan. Kita tidak setiap hari membicarakan tentang perkara keagungan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah. Maka yang masuk adalah kebesaran dunia, kebesaran kampung dunia, sehingga kita akan merasa berat meninggalkan dunia. Ketika kita datang sakit, kita akan ketakutan. Ada orang sakit tidak takut mati. Jarang orang sakit itu tidak takut mati. Pasti dia takut. Akhirnya, datang ke dokter. Saya pusing Pak,
dokter, tolong obati saya, suntik saya. Kami takut mati. Kok dokternya juga mati yang suntik, kok malah datang kepada dokter? Ikhtiar boleh-boleh saja, tapi bukan berarti kita ini berkeyakinan bahwa dengan suntik kepada dokter sembuh, tidak. Dan ini adalah pengalaman yang harus kita tanamkan. Bahwa setiap orang yang akan diuji dengan kaya, miskin, sehat, sakit, akan datang. Semuanya akan diuji. Tidak ada yang tidak dapat ujian. Orang yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kehidupan dan kematian adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu manusia. Siapa yang lebih baik pekerjaannya, amalannya ketika hidup di dunia. Maka hidup dan mati adalah ujian. Maka orang-orang yang beriman itu kalau datang kematian itu senangnya luar biasa. Kalau datang malaikat maut itu senangnya luar biasa. Kira-kira kalau sekarang datang malaikat Israel gimana Pak? Siapa? Datang malaikat Israel menyampaikan, Pak, sekarang sampai mau saya cabut nyawa. Kira-kira sampai itu ridho enggak dengan kematian hari ini? Jangan-jangan hanya di bibir saja. Kalau orang beriman dulu, para sahabat tuh cinta, senang dengan 3 perkara. Itu sahabat. Cinta dengan, senang dengan sakit, senang dengan miskin, kemudian senang dengan datangnya kematian. Dengan mati itu senang, saya akan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah, dengan kekasihku. Dan kita tidak mau ketemu Rasulullah. Masya Allah, bodoh sekali. Nah, jumpa dengan Rasulullah, mulia, nur, cahaya daripada dunia ini. Baginda agung Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita masih berat dengan anak istri, berat dengan sawahnya, subhanallah. Maka kalau ngomong itu gampang. Sekarang itu prakteknya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang terus. Kita akan diuji terus. Ujian tetap akan datang. Kadang-kadang kita tidak merasa diuji, terutama ketika kaya. Ketika kaya tidak merasa diuji, merasa bahwa itu ini barokah. Padahal itu juga ujian. Kalau nggak bisa menunaikan zakatnya, nggak bisa menyantuni daripada anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka akan jadi masalah nanti di alam kubur, di akhirat. Karena harta kita ada hak orang lain juga yang harus kita tunaikan. Itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka ini pentingnya kita memperbaiki iman, memperbaiki keyakinan, usahakan hari-hari berbicara tentang Allah. Di rumah kita bicara tentang keagungan Allah. Di tempat kerja kita bicara keagungan Allah. Bertemu dengan teman bicara kebesaran Allah. Karena hari ini kita semakin lemah. Kita jumpa dengan teman yang dibicarakan dalam perkara dunia. Ketemu teman anakmu biro, saya pikir jopo. Kamu sudah pensiun belum? Nah, kok pikir pensiun? Yang harus kita pikirkan itu iman kita. Bagaimana kita ini sebentar lagi akan mati, akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini maunya umurnya panjang semua. Enggak ada yang pendek ya? Ada enggak yang mau pendek umurnya? Kalau mau saya doakan sekarang. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini urusan agama. Maka harus kita sungguh-sungguh. Iman yang harus kita jaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau amal-amal kita cacat, amal-amal kita yang ada salah,
dulu di neraka Allah. Iya, dicuci dulu. Itu kalau amalnya ada yang cacat, ada yang salah. Tapi kalau imannya yang cacat, tidak ada ampunan. Makanya iman itu harus kita jaga betul 24 jam, bukan hanya ketika sholat iman, bukan ketika takbir saja iman Allahu Akbar, bukan 24 jam Pak. Mau tidur harus iman. Jangan sampai mati nggak bawa iman, tapi tidur itu kan mati. Alhamdulillah. Kita duduk-duduk dengan teman kita, jangan sampai nggak bawa iman, bahaya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka iman yang kita jaga 24 jam. 1 detik iman kita nggak ada, kok datang mereka yang mencabut nyawa kita, maka kita mati dari jalan. Maka mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah SWT, iman kita diistiqomahkan dan ketaatan kepada Allah SWT. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana caranya menjaga iman? Adalah dengan kita belajar mengorbankan harta di waktu kita di jalan Allah SWT. Kita korbankan harta kita. Kita perbanyak bicara tentang Allah dengan teman-teman kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, karena fakta sudah membuktikan, survei sudah membuktikan, hasil dari orang yang mau meluangkan waktunya keluar jalan Allah SWT ini berubah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pengalaman saya dulu ini walaupun ya nggak ahli tapi pernah juga di pesantren. Di pesantren itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT ketat. Sholat berjamaah wajib 5 waktu. Harus pakai jubah, harus pakai sultan, harus pakai siwak, minyak wangi. Semua harus dibuat. Peraturan dari para pesantren. Tapi ketika pulang, amal-amal itu nggak ada bekasnya, hilang sedikit demi sedikit. Hilang. Karena suasana dan keadaan di luar, maka jadi hilang sedikit. Maka jamaah yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya alhamdulillah Allah SWT telah kenalkan dengan usaha yang sebenarnya usaha ini sudah dibuat sejak dulu dengan baginda Nabi, yang dilanjutkan oleh Maulana Ilyas rahmatullah, dilanjutkan oleh anak cucunya. Ini kerja ini yang dimuliakan Allah SWT dibuat, maka dikeluarkan. Orang itu dimujahadakan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Akhirnya berubah hati yang dimuliakan Allah SWT dari tidak beriman menjadi orang-orang yang beriman. Dulunya itu lemah, nggak kuat nyinggung jenggot, akhirnya diberi kekuatan nyinggung jenggot. Dan dulu di pesantren itu nggak jenggotan tetap. Maka alhamdulillah hari yang dimuliakan Allah SWT dengan sikap keluar dari Allah SWT, akhirnya yakin dengan sunnah, dengan amal sunnah, akhirnya ada kekuatan untuk menghidupkan sunnah karena hari-hari dibicarakan. Hari-hari dibicarakan. Kalau tidak dibicarakan, tidak dikerjakan, maka akan jadi lemah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka bagaimana kita hari ini juga sama. Hari ini kita buat ini, kita usahakan terus di kampung kita, di rumah kita, bicarakan kebesaran Allah, kita baca taklim, baca Al-Quran, bicarakan kebesaran Allah SWT, kita ulang-ulang. Untuk apa? Untuk menjaga iman kita sehingga kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah SWT. Karena hadirin yang dimuliakan Allah SWT, nanti akhir zaman dulu iman umat ini yang dikhawatirkan adalah pagi itu iman, sorenya kafir. Ini yang berbahaya. Jangan sampai diri kita ini termasuk di dalam iman. Jangan sampai kita hari ini iman tapi biasanya jadi orang kafir.
Maka betul-betul kita bagaimana saling bahu-bahu, saling bantu membantu dalam perkara agama yang ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa, berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita sungguh-sungguh, kita satukan hati, satu pikir, satu maksud, satu tujuan, kita niat untuk menghidupkan amal masjid, amal rumah, maka kampung kita akan terjaga, kampung kita akan diberkahi sebagaimana dahulu di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Maka firman Allah SWT akan terjadi, walau annahum amanu wa taqwa la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Dan seandainya satu kampung, satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka sungguh kata Allah akan kami jadikan kampung itu menjadi kampung yang buminya mengeluarkan keberkahan, langitnya mendatangkan keberkahan, semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Barakatin minas samaa'i wal ardh, barakah dari langit dan bumi Allah keluarkan semuanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa yang ada di kampung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Jumat kita dengarkan khutbah khotib itu menyampaikan ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Tapi kenapa kok masih belum takut kepada Allah? Karena hadirin yang dimuliakan Allah, kita belum bermujahadah atas iman, belum bermujahadah atas ketakwaan itu. Hanya berbicara, kalau hanya berbicara tidak akan berubah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, diibaratkan oleh ulama itu, oleh kiai, orang itu berada di dalam rumahnya, kemudian kita ada di luar rumah, kita sampaikan kepada orang yang di dalam rumah, bang, rumah sampean itu miring. Karena kita ada dalam rumah, kita tidak akan mengatakan kata siapa, kok saya ada di dalam. Coba sampean keluar. Kalau kita keluar mau mujahadah sedikit, lihat, oh ya ternyata rumah saya mati. Maka kita akan merasa, oh iya rumah saya lagi miring. Miring kemana? Miring kepada dunia. Gak terasa. Miring, akhirnya drop. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka harus kita jaga betul rumah ini. Baru kita keluar itu akan tahu. Maka kalau hanya berbicara saja, tidak praktek langsung, kita tidak akan mendapatkan pengalaman iman. Makanya kita mujahadah keluar dari rumah. Baru kita akan tahu itu ternyata betul. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Orang itu latihan naik sepeda motor, naik sepeda kayu. Tak mungkin dia latihan dalam rumah, pasti dia keluar ke tempat yang luas. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita memperbaiki iman kita. Kita tidak bisa memperbaiki iman sendirian. Kita harus berjamaah. Kalau sendirian maka kita akan ditipu oleh jin dan setan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan berjamaah, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama dengan jamaah. Semakin besar jamaahnya, maka semakin besar pertolongan Allah SWT akan datang. Maka perbanyak kita ajak orang untuk sama-sama buat pikir agama ada SWT. Hari ini agama yang hadirin yang dimuliakan Allah, hanya kamu bahasa saja. Hanya kamu bahasa saja hari ini. Orang cerita sana kemari hanya di bibir saja. Maka ini yang harus diperbaiki. Bagaimana kalau setiap orang itu mau bermujahadah, setiap orang mau berkorban, maka nanti akan berubah pikirnya, akan berubah mindsetnya, akan berubah keyakinannya. Dari yakin kepada kampung dunia menjadi yakin kepada kampung akhirat. Dari mencintai dunia akan berubah menjadi mencintai kampung akhirat. Daripada mencintai harta benda akan mencintai amal agama. Dari mencintai makhluk akan berubah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibawa kepada medan perjuangan agama, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berbicara kepada Allah telah dikurangi, bahkan ditinggalkan. Hari-hari hanya berbicara tentang perkara dunia yang nampak saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah,
agama ini hanya tinggal rutinitas saja nantinya. Orang beribadah tidak akan ada kelezatan lagi, tidak akan ada kenikmatan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka tujuan daripada kita duduk dalam majelis ini, bagaimana setiap orang yang ada Islam, ada perbaikan imannya, ubudiyah, muamalah, masalah, rahmat kita. Karena baginda Nabi diutus inna ma'bu'itsu litatamma makarimal akhlaq. Baginda Nabi diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana akhlak kita menjadi akhlak yang terbaik, bukan hanya akhlak baik, tapi yang terbaik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita usahakan di hari-hari kita buat dengan cara berjamaah, maka insya Allah nanti akan ada perubahan. Akan ada perubahan yang besar. Caranya dengan cara berjamaah. Jangan sendirian. Kita nggak mampu. Baginda Nabi hadirin yang dimuliakan Allah, memang awalnya sendirian. Tapi baginda Nabi menjadi teman. Terus begitu. Maka hari ini kita pun juga begitu. Kita ajak saudara-saudara kita, tangga kita, teman-teman kita, ajak semuanya untuk memakmurkan masjid, untuk mendirikan amal masjid, mendirikan amal rumah. Kalau semua orang Islam sudah bersatu, pikirnya sama, risalnya sama, amalnya sama, maka nanti pertolongan Allah yang dulu datang kepada para sahabat radhiyallahu anhum juga akan datang kepada kita. Pasti bukan insya Allah lagi. Kalau insya Allah itu kan jika Allah mendadak, ini sudah dikehendaki oleh Allah SWT bahwa usaha yang dibuat oleh baginda Nabi dan para sahabat, orang-orang generasi yang awal, wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan wa ini sudah diridhoi oleh Allah SWT dan pasti kita pun juga akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Syaratnya harus sama kerjanya, bukan diambil yang enak-enak kok, sing cocok-cocok kok. Ya dicoba cocok-cocok ya saya juga bisa. Tidak usah bermain uang, saya juga bisa. Maka bagaimana kita ini menghidupkan adalah sunnah baginda Nabi, amal-amal baginda, semuanya yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, maka caranya adalah bagaimana kita luangkan waktu kita untuk sama-sama keluar jalan Allah SWT 4 bulan insyaallah. Yang siap ya? Jauh insyaallah. Jauh yang jauh. Dari tembok, dari yang 40 hari insyaallah. Dan yang 3 hari dan berapa hari? Yang 3 hari. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita istiqomah dalam kerja insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.